Ya nanti kalau kondisinya sudah normal, nanti Bante bisa ke sana ya. Ya, baik. Karena sekarang kondisinya belum normal, ya jaga kesehatan. Udah pakai masker semua itu. Ya, ya jaga kesehatannya ya. Baik, Bante. Karena kesehatan itu berharga. Kalau kita tidak sehat, makan juga susah. Ya, mau kemana-mana kalau nggak sehat juga susah. Mau kerja kalau tidak sehat juga susah. Mau meditasi apalagi kalau tidak sehat. Tambah sakit. Ya, ayo tanya. Yo, jarang-jarang loh. Nanti. Bante, saya mau tanya Bante. Mana? Mana orangnya? Oh, orangnya. Tahu gaya Bante? Ya, wah ganteng nih. Apa? Ganteng. Ganteng apa peteng? Peteng. Oh, ya, tanya. Ya. Gini Bante, tadi Bante mengatakan ada tentang marah dan sebagainya. Gimana dengan marah terhadap anak Bante? Itu kan marah terhadap anak kan membuat anak membuat perilaku yang baik, dan juga di situ ada disertai cinta kasih juga Bante. Kenapa demikian? Nanti anaknya kalau tidak diberikan perilaku yang baik, nanti anak tersebut bisa demikian menyimpang dan sebagainya seperti itu Bante. Demikian Bante. Terima kasih. Ya. Wah. Ya, memang dalam kehidupan ini ya kita tidak lari dari anak, orang tua, ya istri dan sebagainya. Anak itu, anak kandung. Oh, belum punya anak ya? Masih bujang tuh Ade. Ini wakili yang punya anak. Ya, memang pemuda maga ini dia tidak berumah tangga ketika itu. Jadi, pemuda maga ini tidak berumah tangga, jadi dia hanya Iya. ya, pemuda maga ini memang mencurahkan kehidupannya hanya untuk merawat kedua orang tuanya tadi. Saya katakan gitu. Terus bagaimana Bante kalau di dalam kehidupan kita ya perihal anak, ya, kalau kita biarkan, kalau kita tidak marah kan kadangkala anak kita ini ya melenceng atau ya tidak kita didik dan sebagainya. Nah, makanya di dalam salah satu sutta ya Sang Buddha mengatakan ya bagi berumah tangga yang memiliki anak atau dan sebagainya, ya ketika mendidik mereka ya boleh sesungguhnya boleh marah, tetapi marah atau ya kemarahan itu ya disertai dengan cinta kasih tadi. Tujuannya apa? Niatnya apa? Ya niatnya apa? Jadi kalau punya niat yang baik, ya ingin mendidik, ya itu tujuannya adalah baik. Tetapi kalau marah, tidak ada alasan, tidak ada tujuan, itu baru tidak jelas. Ya, sudah tidak ada apa-apa, marah, gitu. Tidak ada apa-apa, marah, gitu. Anak disalahin, itu tidak jelas. Jadi kita harus tahu. Ya, cara mendidik anak itu juga harus tahu. Jadi pernah Bante ya bertemu di Jakarta ketika itu ada perumah tangga. Nah, perumah tangga ini ya dia menerapkan aturan di dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, jadi menerapkan aturan mati-mati. Dengar enggak? Benar, Bante. Benar. Kira mati-mati nih. Ya, jadi ketika itu dia menerapkan aturan kepada anaknya bahwa kalau dia berbuat buruk ya atau melakukan kesalahan, ya makanya di situ dia katakan dia harus siap menerima hukuman
Nah, demikian juga orang tuanya, baik ibu dengan anak, baik ibu dengan istrinya. Jadi kalau suami istrinya yang berbuat salah, nah dia juga harus menerima hukuman. Jadi kita ini memberikan contoh. Ya, jadi kita memberikan contoh. Jangan hanya kita kemudian melihat anak kita berbuat buruk, kemudian memberikan aturan, yang memberikan hukuman. Nah, biasanya itu nanti anak bisa menjawab. Nah, anak zaman sekarang itu pandai-pandai. Bapaknya ngerokok, kalau bapaknya ngerokok kemudian melarang anaknya nggak boleh ngerokok, nanti anaknya jawab, bapak aja ngerokok, saya nggak boleh. Kan gitu. Nah, pandai dia jawab. Jadi kita harus punya aturan. Nah, jadi harus punya aturan di dalam kehidupan ini. Ya, jadi punya aturan, gunakan kebijaksanaan dalam mendidiknya. Anak kita nggak boleh berbohong, kita berbohong, kan gitu. Ya. Jadi harus punya aturan. Ya boleh marah, tetapi marah juga harus disertai cinta kasih, kasih sayang, kan gitu. Ya, jadi jangan marah tanpa alasan. Ya kalau berbeda lagi kalau pemuda maga tadi kan memang dia tidak berumah tangga, tetapi dia bertekad ingin mencurahkan kehidupannya untuk merawat kedua orang tua. Nah, makanya tadi di akhir ya dari ketujuh tadi ya pemuda maga ini bertekad tidak ingin marah. Kenapa? Karena dia tidak memiliki anak, tidak memiliki yang dikatakan sebagai tanggung jawab tadi. Tanggung jawabnya hanya orang tua tadi. Kan gitu. Jadi hanya kedua orang tua tadi yang dijaganya, jadi yang dihormati. Nah, berbeda kalau kita punya anak. Ya boleh marah ya. Jadi tetapi harus disertai dengan cinta kasih. Jangan tiap hari marah terus tapi nanti lama-lama anaknya stres. Dimarahin terus stres nanti. Lama-lama pergi ya. Enggak maulah saya tinggal di rumah gitu. Dimarahin terus gitu. Bahaya. Jadi kita marah juga harus punya tujuan. Ya kayak Bante misalkan marah nih. Ya kadang-kala kan Bante kan kasih tahu umat nih ada juga yang ngeyel. Ya. Umat juga ada yang ngeyel kadang-kala. Tidak hanya anak ibu, jadi umat juga ngeyel. Ya, jadi kadang-kala ada umat misalkan. Jadi kasih tahu misalkan tidak boleh mengambil barang yang tidak diberikan, kadang-kala masih ada yang ngeyel. Ya, jadi kadang-kala masih ada ya membenarkan dan sebagainya. Ya ini kadang-kala. Nah, makanya ini kewajiban sesungguhnya. Jadi para biku ini punya kewajiban terhadap ya umatnya. Jadi misalkan Bapak Ibu nih menyokong Bantenya berdana makanan dan sebagainya. Ya, memberikan tempat tinggal misalkan Bante tinggal di situ misalkan boleh berapa hari atau berapa ini memberikan tempat tinggal. Nah, bikunya juga punya tanggung jawab mengarahkan umatnya yang berbuat buruk diarahkan untuk berbuat baik. Nah, gitu. Tapi kadang kalau umat kalau dikasih arah yang benar itu ngeyel. Ada yang seperti itu, model-model kayak gitu kan ada. Model-model umat yang penyakitan itu kan ada. Jadi banyak karena model manusia di kehidupan kita ini banyak modelnya. Ya. Ada yang mudah dikasih tahu ada. Ya. Sekali dikasih tahu langsung ngerti ada. 2 kali dikasih tahu baru ngerti juga ada. Ada yang 4 kali dikasih tahu baru ngerti. Ada juga yang dikasih tahu berulang kali nggak ngerti-ngerti juga ada. Gitu. Model ini juga ada banyak modelnya. Jadi model manusia itu banyak, enggak seperti dikatakan dikasih tahu sekali langsung ngerti enggak. Ya. Jadi model-model kayak gitu banyak. Ada yang mau tanya lagi? Yang lain? Nah kan Pak Ibu ada? Atau sudah malam?
Saya rasa cukup Bante. Belum pada makan ya? Tahu aja Bante. Tahu aja Bante. Makanan enggak? Ada Bante. Makanya kalau di kampung saya, ini kan Anjang sana nih ya. Iya Bante. Ya. Nah, biasanya kalau habis puja bakti, yang punya rumah itu menyediakan makanan biasanya. Betul Bante. Betul Bante. Di tempat saya kayak gitu, di kampung gitu. Jadi nanti gantian. Iya. Ya, misalkan dia buat soto, misalkan. Nanti makan soto gitu. Nanti pergi lagi ke tempat yang lain, misalkan hari Jumat depan, nanti pergi ke tempat itu, nah dia buat kue, misalnya makan kue. Gitu. Nanti pergi lagi tempat lain, masak apa, ganti-ganti. Iya Bante. Nah, ini Sama. bagus, ya. Bagus untuk menjalin kekeluargaan, ya, saling berbagi, ya. Jadi tidak usah pelit, ya. Ada. Usah pelit. Nanti kalau ada umatnya yang sakit, saling membantu. Ada yang sakit dijenguk, ya jadi kasih perhatian. Jadi ini wujud latihan kita mengembangkan cinta kasih, kasih sayang. Kan nanti ada yang sakit dibiarin, biarin lah, nunggu mati aja. Gitu. Mati baca Parita. Bantu bacain Parita gitu. Ya. Ya sudah, nanti kemalaman. Baik Bante. Terima kasih kami aturkan pada Bante yang telah memberikan Dhamma Desana pada malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kami dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari.